Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Santai bareng saya, host paling kece di Semandua Padalarang. Kali ini saya ditemani oleh co-host yang paling cantik, Bisa aja sih Bapak cenah, Pak. Yang paling cantik Chelsea. Hai. Dan narasumber yang sangat luar biasa karena beliau habis sembuh dari penyakit yang sangat luar biasa. Jadi sedih saya. Ibu Afifah An-Nuraini. Nah, mungkin langsung aja Bu Afifah ya. Saya pengen tahu nih awal kejadiannya Bu Afifah itu terkena yang namanya penyakit coronavirus disease atau disease ya? Iya. Gimana ceritanya coba? Ceritanya awalnya sebenarnya seperti tidak sengaja karena saya ini jadi pasien COVID itu dari ayah saya gitu. Jadi pertama kali tuh di keluarga ayah saya merembet ke keluarga saya, lalu ke saya gitu. Bentar. Ayahnya itu emang kerja di mana, Bu? Ayah saya kebetulan kerjanya di pasar antri, di pedagang pasar antri. Oh, pasar. Ya, pasar Berarti antri di Cimahi. langsung ketemu sama orang-orang banyak. Jadi Iya gitu kan, tau lah ya kalau di pasar kan Iya. pasti ketemunya sama pedagang, sama penjual, pembeli, gitu, iya. Gitu pembeli, ya. Terus ketahuan terinfeksinya ayahnya dari mana? Jadi kita ikut swab tes gratis dari Picobar gitu. Picobar. Iya. Picobar itu apa, Bu? Picobar itu aplikasi yang buat mendeteksi COVID di Oh, Indonesia, yang di buatan Jawa Barat. Iya itu. Oh iya. Jadi ada swab tes gratis di situ, jadi orang tua saya ikutan gitu. Itu aktif di Picobarnya, maksudnya mendownload dulu Picobar. Iya, download Picobar. Terus nanti ada notifikasi, ada swab gratis gitu. Iya, ada swab gratis untuk, dia ada beberapa kategori gitu. Nah, kebetulan ayah saya masuk kategori B, itu pedagang pasar gitu. Jadi bisa dapat swab tes gratis. Oh, gitu. oh, berarti Tapi kan- nggak semua orang bisa dapat swab gratis kan? Tergantung kategorinya gitu. Iya, soalnya swab tes itu kan lumayan mahal. Iya. Satu kali swab 2,5 juta gitu. Tapi kan biasanya suka rapid test dulu baru di swab Iya, gitu kan. Iya, betul. Tapi mengalami rapid test dulu nggak? Kalau ayah saya iya, kalau saya nggak langsung swab. Oh, langsung swab. Iya, kalau saya langsung swab. Nah, terus ceritakan lagi itu dari awalnya ayah terus menempel ke Keluarga, Afifah itu iya. gimana? Iya, jadi pertama ayah saya karena saya anak pertama, ya otomatis ayah sakit saya harus Dan biasanya mah ayah teh sok dekatnya teh sama anak cewek ya. ya itu gitu kan. Jadinya teh ya yang Ngurus, iya, ya. yang ngurus saya Ngerawat. gitu. Iya, ngerawatnya saya. Jadi ya otomatis yang merawatnya kena. Bulan apa itu tuh? Itu tuh bulan awal bulan Ramadan. Awal bulan Iya. Ramadan. Jadi awal Pas puasa bisa. Iya, pas puasa. Jadi minggu pertama puasa itu ayah saya ikut swab test, lalu 2 minggu setelah itu langsung muncul hasilnya. Hasilnya langsung Positif. Iya, langsung positif. Tapi Anak sebelumnya berapa nggak itu sakit dulu, positifnya? Bu? Kurang tahu Bapak ya. bukan itu, Bapak. Bukan positif gitu ya. Astagfirullah, Bapak. Si Bapak mah. Iya. Itu sebelum di swab test sakit dulu atau swab test dulu iseng Iya. misalkan karena Iya. mumpung dapat gitu kan gratis, Mm-mm. terus sakit atau sakit dulu swab test? Jadi sebelum swab test tuh ternyata saya tuh emang pernah sakit. Cuma sakit biasa, cuman meriang aja. Jadi kita juga nggak berpikiran oh ini corona Emang atau kalau COVID meriang gitu juga kan. kayak ya udahlah gitu. Iya doang. gitu kan. Jadi waktu itu emang kebetulan ayah saya tuh kan Bapak RT, jadinya ngurusin apa sih Sibuk, namanya? sibuk. Iya, sibuk Iya. ngurusin bantuan-bantuan dari Yang pemerintah. dari kelurahan itu ya. Iya, itu. Tapi Chelsea pernah meriang nggak? Bapak masuk ke mana-mana nanti teh. Enggak, Bapak Casu udah lama nggak sakit. Nggak sakit? Iya, Bahagia alhamdulillah, bahagia. Merindukan kasih sayang nggak pernah? Enggak dong, Bapak udah punya pacar, Casu nggak usah kayak gitu. Oh, udah punya pacar? Iya, alhamdulillah. So, Bapak suka melenceng, lanjut teh gimana lagi? Hiraukan aja sih. Iya, Bapak. tak gimana? Ya, jadi kan tadi kan dari Iya. kelurahan ya. Mm-mm. Berarti kalau dari kelurahan itu mengurus-ngurus itu berarti kan bertemu banyak orang. Nah, iya betul. Nah, tapi itu sebenarnya kalau misalnya diprediksi itu kenanya itu di pasar antri atau di kelurahan tuh. Nah itu saya juga masih kurang tahu ya, maksudnya sulit gitu buat tracingnya. Saya nanya ke dokter juga sulit gitu, nanya ke dinkes juga. Cuman mungkin kemungkinan besarnya sih di pasar, tapi alhamdulillahnya
waktu pas ketahuan ayah saya positif, pas antri juga di swab sama di rapid, alhamdulillah nggak ada yang positif. Maksudnya ada yang positif, cuman udah langsung ini Ya sedikit itu gitu. kan Iya. waktu itu beritanya kan pas Iya. nanti langsung ditutup, Iya itu. terus dibanjur kan Lockdown, ya. Iya. sama disinfektan. Iya betul. Iya. Langsung disterilkan. Nah. Disterilkan. Terus gimana tuh gejala-gejalanya? Gejala yang saya alami. COVID ya? Pertama sih demam dulu sih. Pertama itu demam di malam hari gitu. Kalau pas udah demamnya langsung tiba-tiba aja gitu. Berapa hari demam? Demamnya tuh jadi naik turun. Jadi cuman yang saya rasa demam tuh cuman dirasain pas malam doang. Kayak Gitu. demam berdarah gitu ya? Oh, mungkin saya belum pernah. Saya juga belum Iya. pernah. Saya belum pernah demam berdarah gitu. Pas udah jadi malam demam, terus besoknya langsung flu. Emang kalau demam kayak gitu emang suka ada jamnya Pak? Kayak pagi-pagi Iya. biasa aja gitu Nah, sampai iya, siang. betul. Ada yang sore Iya. demamnya, malamnya nggak Betul, lagi. betul. Hmm, Jadi biasa aja kan Iya, ya, emang kayak biasa. gitu. berarti demam tuh tahu gitu ya Iya. jam berkunjungnya itu kapan? Iya, gitu ya Bapak. Iya. Demam, terus flu-nya flu biasa, terus besoknya langsung hilang suara. Hah? Gitu. Iya, jadi Bener-bener nggak bisa ngomong. iya bener nggak bisa ngomong, hilang suara. Panik Terus lah ya. iya, langsung nggak ada suara, langsung ada dahak. Terus itu dari hari pertama, hari keempatnya langsung nggak kerasa apa-apa. Jadi Nggak langsung kerasa. hilang, flu hilang, batuk hilang, suara udah ada. sembuh gitu. Iya, ngerasanya Demam sembuh. udah nggak ada, udah Iya, nggak kerasa lagi. tapi ada yang paling krusial di sini. Jadi hidung tuh ngerasanya jadi kering, hidung kering, terus Hidung setiap kering. Kayak hidung kering. kayak di ruangan ber-AC iya terlalu gitu kan lama. kering gitu Iya, ya, iya, iya. kering, Nggak terus enak gitu. tiap nafas itu langsung sakit ke kepala. Jadi tiap narik nafas tuh sakit kepala. Gitu. Saya lagi mencoba nih, Bu. Jangan disakit kepalain atau Pak? Tapi nggak sakit kepala, Bu. Iya berarti enggak, sehat. alhamdulillah. Jadi Jangan sakit coba Pak. kepala. Terus beriringan dengan jadi ada penyakit apa ya, kalau kata medis mah anusia apa, jadi nggak bisa nyium bau. Jadi langsung nggak Emang bisa itu nyium juga bau. ciri-ciri dari Iya, ciri-ciri Itu ngerasain- dia nggak bisa nyium bau. Ngerasain nyium baunya itu ketahuannya waktu pas kapan? Nah Iya. itu saya baru nyadarnya itu setelah saya masuk karantina. Oh gitu? Iya, jadi sebelum itu saya nggak nyadar, soalnya kan di rumah nggak pernah pakai Kan parfum, pakai sabun wangi Bu. nggak nyadar, nggak tahu pokoknya mau pakai, jadi nggak nyadar gitu. Nah, baru Kayak karena nyadarnya kan itu sehari-hari juga. iya kan, baru nyadarnya pas di karantina. Coba nyium bau kata dokter gitu. Wah, Kok iya, nggak ada? iya berarti benar kata. Oh iya, gitu. Tapi kan biasanya juga kan misalnya ini mah pilek ya. Iya. Kalau pilek juga kan rata-rata suka nggak bisa nyium bau kan. Iya. Cuman itu kan ditutupi oleh Full lendir iya, ya? itu Iya. lendir. Tapi ini kayak normal aja gitu, Normal, nafas kosong, biasa ya. kosong, nggak ada. Iya. Oh ya, buat nafas juga rada berat. Jadi dada tuh kerasa berat aja gitu. Apalagi kalau misalnya Tapi tiap kalau malam. nafas dari hidung bener-bener nggak ada halangan apapun gitu. Nggak ada, Soalnya kosong. kan pileknya udah lewat. udah Heeh. jadi nggak ada lendir. Dari ini jangka waktu dari awal itu yang sakit, Gejala. demam, pilek, gejala sampai masuk karantina itu berapa hari? Katanya. Saya 4 hari sih, 4 hari sampai 5 hari. 4 hari. Tapi nggak melewati 14 hari masa inkubasi dulu kan? Enggak, jadi langsung masuk karantina. Itu Masuk emang karantina. mandiri mau masuk karantina. Mungkin atau- karena ini Enggak, Chelsea. dia- Oh, orang tuanya, Karena orang tuanya udah kena. jadi harus dirujuk Iya, anggota harus di keluarganya. swab, iya. Iya. Di swab sekeluarga. Oh iya. Iya. Lalu Mm-mm. terus tadi mau cerita apa? Iya, tipenya ya terus biasanya kalau misalkan yang COVID tuh tiap malam tuh sakit dada. Jadi dadanya ngerasa dingin tapi badan panas. Udah ngerasa dingin. Iya, jadi dadanya ngerasa dingin nih, Tapi badannya panas yang demam itu. Iya, terus ini apa sih? Kalau kena silauan cahaya tuh sakit matanya. Jadi Separah nggak itu kuat berarti. ya gitu. Berarti COVID itu ada ya? Iya, Ada, benar. jelas. COVID itu Ada. ada. Kan tapi benar. sekarang Cuman kan- kan banyak teori konspirasi. Nah, itu. COVID nggak ada. Terus Hmm. dokter di rumah sakit juga Hmm. memalsukan data yang COVID supaya dapat anggaran dari pemerintahan. Iya. Soalnya kan dananya juga lumayan kalau buat Iya. yang khusus COVID. Berarti COVID ada guys. Itu tempatnya di mana Bu waktu pas karantina? Di di aula Masjid Asidik di komplek perumahan KBB. Itu semuanya di satu ruangan itu semuanya yang kena Iya. COVID berarti Satu ya? ruangan. Enggak satu ruangan, jadi di sekat-sekat gitu. Jadi Iya, kita maksudnya satu kan, orang satu orang gitu. Tapi satu ruangan banyak banget dong. Banyak. Kalau disekat kayak gitu. Iya, jadi banyak. Ada berapa kira-kira waktu itu pas? Kalau waktu Kira-kira saya aja masuk gitu. itu
waktu saya masuk ada kurang lebih ada 10 orang. 10 orang satu ruangan. Oh iya, satu aula. Satu aula 10 ruangan. Itu ada berapa 10 aula? orang Pak. Itu masih banyak kosongnya sih. Masih banyak kosong. Iya. Berarti di KBB juga udah banyak yang terinfeksi ya. Iya, apalagi kemarin kan ada berita juga. Iya, kayaknya Iya sih serem. Nah terus pasti kan setiap orang itu kan yang sebenarnya mah yang diserangnya imun ya. Iya, Itu pasti betul imunnya sekali. juga beda-beda kan. Iya, betul. Ada Kalau mungkin misalnya yang imunnya kuat, Hmm. berarti sembuhnya lebih cepat atau gimana tuh? Iya, bisa seperti itu. Kayak misalkan adik saya aja ya. Adik saya tuh karena Bentar. Oh, iya. Ini teh sekeluarga kena COVID. Iya, semua, sekeluarga. benar-benar semua. Iya, sekeluarga. Semua juga. Mm-mm. Terus kalau Teteh di karantina kan Mm-mm. penyembuhan gitu. Masa Iya. penyembuhannya berapa lama? Tiap orang beda-beda. Kalau Teteh Saya 42 hari. 42 hari Pak. Itu yang gimana ya? Kalau sih emang susah juga ya. 42 hari teh sama kayak jalan dari sini ke Madinah. Jalan kaki. Oh, pernah jalan ke Madinah. Nggak ada. Iya. Itu yang tadi adik Teteh gimana? Kalau adik Kan saya masih kecil. sebentar. Oh, adik saya kuliah sih. Oh, kuliah. Kuliah. Cuman kan cowok orangnya kuat Oh, ya. iya. Gitu. Jadi Terus dia katanya ada sebentar. mitos nih yang punya golongan darah O Hmm. itu imunnya kan kuat. Oh ya. Katanya tidak pernah terjangkit yang namanya virus COVID. Oh, gitu. Katanya. Katanya mas katanya. Golongan darah. Tapi Bu Afifah golongan darahnya apa? Saya B. B. Iya. Adiknya? B. Bapak? O. O kena? Iya, kena. berarti nggak bisa ditolerir kayak semua golongan darah pasti kena gitu kan? Iya. Iya, nggak bisa gitu sih. Iya, bisa. Nggak terkecualikan golongan darah Iya. apapun gitu. Siapapun. Iya, semua bisa kena. Terus selama 42 hari itu sakitnya gitu terus? Yang paling kalau misalkan minggu pertama sih gitu ada panas, ada sakit dada, Kayak 4 dada hari gitu. sebelum Iya, karantina. iya, cuman udah nggak ada flu-nya gitu. Nah setelah minggu pertama itu tinggal pusing, sakit dada sama sakit hidung. Itu selama 42 hari itu Iya. di tes swab terus? Iya, tiap minggu. Tiap minggu di tes swab? Tiap minggu. Tes swab itu yang masuk ke hidung? Iya, masuk hidung ke tenggorokan seperti itu. Gimana panjang sih? Panjangnya ada 20 Iya, Itu yang diambil apa Bu? lendir. Oh lendir? Jadi lendirnya. Kalau di tenggorokan tuh paling diambilnya tuh kan ada pita suara ya di tenggorokan. Iya. Nah biasanya Iya, tuh ada. kalau COVID tuh selalu di situ, bukan COVID sih maksudnya ngetesnya di situ. Jadi ke arah pita suara. Mungkin si virusnya Iya, adanya di situ, jadi iya. Terus kalau hidung ya masuk sampai ke dalam. Kebayang? Kebayang lah Pak, Sakit? sakit lah. Gitu. Dan saya kalau misalnya sebelum swab itu Iya. saya di treatment sama dokter harus kumur-kumur pakai betadine. Itu Kenapa harus betadine? Iya, itu jadi buat treatment buat virusnya. Jadi kita emang belum ada obat buat menghilangkan virus, tapi ada treatmentnya untuk setidaknya mengurangi biar si daerah hidung sama tenggorokan tuh steril. Masih aman gitu, Iya, biar nggak cuci- masuk lagi. cuci Jadi hidung. steril, cuci hidung sama Oh, ini kumur-kumur. Nah, cara cuci hidung yang benar kayak gimana tuh? Kayak Kan pasti wudhu. diajarin kan? Iya, kayak wudhu kayak wudhu aja cuman rada ke dalam gitu. Berarti diisep. Iya, rada Gitu ya? dihisap ya gitu. Di rada Pak, nggak sampai ke dalam, Pak. Keluarin lagi atau di ke dalam Iya, itu iya. gimana Ya kalau misalnya ada yang kalau masuk lagi? terlalu gitu keselak. Iya itu sakit Pak. Lagian nggak apa-apa sih keselak juga kan nanti keluar lagi lewat mulut. Oh iya bener ya. Ini cuma kan sakit atuh kalau Iya. keselak sampai ke dalam ya. Terus Nah. kalau mulut cuma kumur-kumur doang gitu. Ya kumur-kumur sampai kelak-kelakan. Kalau ini betadinnya seberapa banyak? Betadine cuma 3 tetes dikasih perbandingannya. Pokoknya air bersihnya itu 150 ml. Betadine 3 tetes. Satu tetes 50 ml berarti ya. Oke, sekarang berarti pesan dari Bu Afifah untuk yang di luar sana nih yang belum tahu bahwa COVID itu benar-benar ada nih. Iya. Buat yang Seperti nggak apa? percaya aja gitu Pak Iyalah. ini mah. Soalnya masih Dasarnya juga Bapak mah nggak percaya, asli Pak. asli. Tapi semenjak Bu Afifah kena, dari situ saya percaya. Berarti tapi Bapak selama nggak percaya itu nggak pakai masker dong? Pakai, Ya berarti itu Bapak percaya kalau pakai masker mah? pakai masker kan kebul. Semua dua. Gimana Bu pesannya untuk yang di luar pesannya, sana? Pokoknya harus percaya kalau misalkan COVID itu memang ada.
walaupun tak terlihat, ya seperti aja kita mempercayai Allah gitu kan ya, walaupun tak terlihat tapi memang ada. Terus nggak usah keluar-luar lah, di rumah aja, stay at home. Paling kalau misalkan keluar rumah juga emang bener urgent. Terus kalau kerjaan, emang kerjaan yang harus ke tempat kerja boleh gitu. Jangan ke mall gitu kan ya. Ke Iya mall sih. yang gak jelas. Saya cuman nggak pernah buat ke mall. itu bagus berarti. Nggak ada ongkos. Asal Iya. Ya kasihan Bu, bukan bagus. Gitu, pokoknya mah itu sih. Dan apa ya? ke tempat memilah-milah. wisata gimana ke Tempat wisata, Ya, sekarang sama. tempat wisata udah rame. Udah ramai kan? Mall sepi, tempat wisata rame gitu. Jadi Iya. udahlah mending di rumah aja. Di rumah saja ternyata pemirsa. Gitu. Terus ini apa namanya, milah-milah sumber berita. Karena sekarang banyak Jangan banget termakan berita, iya banyak banget berita-berita yang nggak Hoax. baik, Nggak baik, iya. hoax, ya. Malah bikin mental kitanya turun gitu kan. Malah bikin panik. Nah, itu ya. iya. Tapi kadang gini loh Bu, jadi ketika ada misalnya kita nih ya kena COVID gitu ya, terus kita pergi ke tempat kerja kita, terus tiba-tiba banyak yang ngejauhin tuh, kan seharusnya itu kan nggak bener ya Bu ya? Iya, iya. Harusnya kan terus memberi semangat Iya, gitu betul. kan, karena yang sudah kena Harus tetap COVID itu support kan ya. berarti imunnya udah mengenal yang namanya COVID ya Bu? Iya, iya. Iya. Antibodinya udah kenal sama COVID. Nah gitu, berarti bisa reaktif kembali? Masih belum tahu, Masih belum soalnya tahu. iya WHO belum ada berita tentang itu. Tapi kalau tubuh sudah mengenal yang namanya COVID. Iya. Berarti jangan takut ya, misalnya kalau kita bertemu dengan orang yang baru kena COVID, karena dia imunnya itu sudah mengenal yang namanya Iya, COVID. iya. Malah saya khawatirnya orang yang belum kena gitu. Gitu. Iya, jadi iya maksudnya khawatirnya malah ke yang lain yang belum kena, itu yang lebih riskan dibanding saya gitu. Iya ya, ya benar. Iya. Ada pertanyaan lagi Chelsea? Kan udah sembuh ya dari COVID, udah baru apa udah? Sekarang berarti udah jalan sebulan. Oh, baru udah jalan sebulan. Pas udah sembuh dari COVID, takut nggak sih gitu ketemu orang, takut? Iya. Iya, takut dijauhin tadi Iya. gitu. Pasti. Saya tuh waktu pas udah selesai tuh takut ketemu orang, takut keluar rumah. Takut diolok-olok. Iya itu Gitu jelas karena keluarga saya tuh pokoknya keluarga saya lumayan masuk berita gitu Oh. dan ngebuat Trending ya, daerah viral. dan membuat apa tempat. benar. Jadi rumah ibu ini dekat dengan desanya bapak. Ketika ibu Afifah kena, itu masuk komplek langsung, Lockdown, nggak boleh kemana-mana. portal semua pada ditutup ya. Trending center lah gitu lah. Iya. Keluarga Iya, ibu teh. trendsetnya. Iya. Gitu. Iya. Kesimpulannya kayak gimana Chelsea? Ya jadi COVID itu benar-benar ada, soalnya di samping saya udah ada mantan pasien yang sekarang alhamdulillah udah sembuh ya Bu ya. Udah mengalami itu gitu. Jadi masa kalian masih nggak percaya gitu kan? Iya, betul. Jadi COVID itu sebenarnya ada. Iya. Ya. Terus yang kalian nggak percaya, dari sekarang kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dengan protokol kesehatan COVID ya, dengan cara memakai masker, Iya. terus Bawa hand sanitizer. cuci tangan, cuci hidung, dalam hidung ya, Iya. sama kumur-kumur. Ternyata ada banyak ya Bu Afifah ya. Ya cukup sekian perbincangan kita hari ini. Ramai sekali ya perbincangan kita hari ini karena membahas tentang penyakit yang lagi viral di tahun 2020. Saya Ainur Ramadan beserta co-host. Ya, saya Chelsea. Mohon undur diri, tetap stay tune di Semawa TV channel. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan Dan lupa jangan- di subscribe, Hmm. nyalain tombol loncengnya biar kalian tahu kapan kita posting Iya. videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.